Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Najwa Nabila dan kalian bisa memanggil saya Najwa. Saya adalah mahasiswi Universitas Negeri Jakarta di jurusan Usaha Jasa Pariwisata pada semester 1. Nah, kali ini saya akan mempromosikan satu tempat destinasi wisata di Yogyakarta, yaitu Taman Sari. Nah, mengapa saya pilih Taman Sari sebagai tempat yang ingin saya promosikan? Karena Taman Sari ini membuat saya terkesan. Tempat ini sangat indah. Ayo kita ikutin. Taman Sari Keraton Yogyakarta. Situs ini adalah bekas taman atau kebun istana Keraton Yogyakarta Hadingingrat. Kebun ini dibangun pada zaman Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 sampai 1765. Awalnya, taman yang mendapatkan julukan The Fragrant Garden ini memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan sekitar 57 bangunan, baik berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, maupun danau buatan beserta pulau buatan dan lorong bawah air. Kebun yang digunakan secara efektif pada 1758 sampai 1812 ini pada mulanya membentang dari barat daya Kompleks Keraton sampai tenggara Kompleks Manganan. Namun saat ini sisa-sisa bagian Taman Sari yang dapat dilihat hanyalah yang berada di barat daya Kompleks Keraton saja. Konon Taman Sari dibangun di bekas keraton lama, Pesanggerahan Garjitawati, yang didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono II sebagai tempat istirahat kereta kuda yang akan pergi ke Imogiri. Sebagai pimpinan proyek pembangunan Taman Sari, ditunjuklah Tumenggung Mangdipuro. Seluruh biaya pembangunan ditanggung oleh Bupati Madiun, Tumenggung Prawiro Sentiko, beserta seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, daerah Madiun dibebaskan dari pungutan pajak. Di tengah pembangunan, pimpinan proyek diambil alih oleh Pangeran Notokusumo setelah Mangdipuro mengundurkan diri. Walaupun secara resmi sebagai kebun kerajaan, namun beberapa bangunan yang ada mengindikasikan Taman Sari berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir jika istana diserang oleh musuh. Konon, salah seorang arsitek kebun kerajaan ini adalah seorang Portugis yang lebih dikenal dengan Demak Tegis. Kompleks Taman Sari setidaknya dapat dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah danau buatan yang terletak di sebelah barat. Bagian selanjutnya adalah Umbul Binangun. Bagian ketiga adalah Pasaran Lodok Sari dan Kolam Garjitawati yang terletak di selatan bagian kedua. Bagian terakhir adalah bagian sebelah timur, bagian pertama dan kedua, dan meluas ke arah timur sampai tenggara Kompleks Manganan. Yang pertama itu ada Pulau Kenongo. Pulau Kenongo atau dikenal juga sebagai Pulau Cempeti adalah sebuah pulau buatan yang berada di tengah-tengah segara. Segara berasal dari kata dasar segara yang berarti laut. Kata segara sendiri bermakna laut buatan. Dan segaran ini selain ditebar berbagai jenis ikan, juga dimanfaatkan untuk kerabat kerajaan bermain sampan. Kini, lokasi segaran telah menjadi pasar ngasem dan pemukiman penduduk. Di Pulau Kenanga ini pula didirikan sebuah gedung berlantai 2 yang dikelilingi Taman Kenanga atau Cananga Adorata. Dinamakan Gedung Kenanga. Posisinya cukup tinggi, membuat orang mengamati kawasan Keraton Yogyakarta dari atasnya. Gedung inilah yang dari kejauhan tampak mengambang di atas air, sehingga memunculkan istilah Istana Air atau Water Castle. Di sebelah selatan Pulau Kenanga menyembul bangunan-bangunan kecil yang disebut dengan tajuk. Bangunan kecil ini adalah ventilasi udara untuk terowongan bawah air. Jalan masuk menuju Pulau Kenongo tanpa menggunakan sampan. Yang selanjutnya ada Pulau Panembung. Pulau Panembung merupakan pulau buatan yang berada di sebelah selatan dari Pulau Kenanga. Di sini terdapat bangunan berantai 2 yang disebut Gedung Panembung. Terdapat tempat Sultan berkontemplasi dan bermeditasi, memohon kepada Yang Maha Kuasa. Panembung sendiri berasal dari kata nembung atau memohon. Di bangunan ini terdapat sebuah sumur yang menggantung di atas tanah, sehingga disebut juga sumur gumantung.
Selanjutnya adalah Sumur Gumuling. Terletak di sebelah barat dari Pulau Kenanga, dari luar tampak sebagai menara bulat di tengah air. Bangunan ini berfungsi sebagai masjid dan hanya bisa dicapai melalui terowongan bawah air atau disebut urung-urung. Terdapat 2 buah lantai yang masing-masing memiliki ceruk di bagian dinding yang berfungsi sebagai mihrab, tempat imam memimpin ibadah. Di pusat bangunan ini terdapat 4 buah undakan yang bertemu di tengah. Dari pertemuan undakan ini terdapat lagi satu tangga menuju lantai 2. Di bawah pertemuan inilah terdapat kolam kecil untuk wudhu. Nah, Sumur Gumuling ini yang paling banyak diincar oleh wisatawan loh, karena tempatnya paling indah dan unik. Yang selanjutnya adalah Gedong Gapura Ageng atau Gapura Agung. Dahulu merupakan pintu gerbang utama dari Taman Sari ini. Gerbang ini berhiaskan relief burung dan bunga yang merupakan candra sengkala lejering, kembang sisep peksi. Sedangkan meme tersebut menunjukkan tahun pembuatan Taman Sari yaitu tahun 1691 Jawa atau tahun 1765 Masehi. Di balik gapura terdapat tangga menuju ke pelataran di atas gedung. Dari pelataran ini bisa terlihat pemandangan di bawah gapura. Pintu gerbang ini semula berhiaskan patung 4 ekor naga yang ekornya saling melilit. Patung ini merupakan sengkalan Mehmet yang berbunyi Catur Naga Rasa Tunggal, menunjuk pada tahun 1684 Jawa sebagai tahun pendirian gapura tersebut. Nah, yang selanjutnya ini adalah Gedong Lopak-Lopak. Nah, Gedong Lopak-Lopak ini sudah tidak berbentuk. Gedong Lopak-Lopak ini berada di timur dan berbentuk persegi 8. Pada masa lalu, terdapat menara pengawas berantai 2 di tengah pelataran ini. Menara tersebut bernama Gedong Lopak-Lopak. Di sekelilingnya ditempatkan pot-pot bunga besar, juga kebun buah dan bunga-bungaan. Namun, bangunan ini sudah tidak ada lagi dan di bekas bangunan ini telah ditanami berbagai jenis bunga. Nah, ini juga salah satu spot yang paling menarik di tempat ini, yaitu Pasiraman Umbul Binangun. Pasiraman ini merupakan kolam pemandian bagi sultan, para istri, serta para putri keraton. Di area ini terdapat 3 buah kolam yang dihiasi dengan tempat keluarnya mata air yang berbentuk jamur. Ketiga kolam yang memujur dari utara ke selatan tersebut masing-masing bernama Umbul Kawitan, berfungsi sebagai tempat pemandian para putri raja, Umbul Pancuran, tempat pemandian istri dan saudara raja, serta Umbul Panguras yang menjadi kolam khusus untuk sang raja. Di antara Umbul Pancuran dan Umbul Panguras terdapat bangunan menara yang dulu hanya boleh dinaiki oleh sultan. Dari menara tersebut, sultan dapat melihat Umbul Panguras dari jendela. Dalam kompleks pemandian ini terdapat pula bilik-bilik tempat bagi putri dan istri raja berganti pakaian dan beristirahat. Selanjutnya adalah Gedong Sekawan. Di timur Umbul Pasiraman terdapat sebuah halaman persegi 8. Halaman yang dihiasi dengan deretan pot bunga raksasa ini berdiri 4 bangunan yang merupakan Gedong Sekawan. Tempat ini digunakan untuk istirahat sultan dan keluarganya. Di setiap sisi halaman terdapat pintu yang menghubungkan dengan halaman lain. Dan selanjutnya adalah Gedong Gapura Ageng. Di sebelah timur Gedong Sekawan terdapat sebuah bangunan yang juga berfungsi sebagai gerbang. Di bagian atas dari gapura ini terdapat sebuah panggung menghadap ke barat, tempat raja duduk mendengarkan bunyi gamelan atau menyaksikan pertunjukan di pelataran belakang gapura. Panggung ini dapat dicapai melalui tangga di sisi kanan maupun kiri gapura. Masing-masing sisi tangga ini dihiasi oleh relief patung naga yang merupakan sengkalan Mehmet Catur Naga Rasa Tunggal, menunjuk pada tahun 1684 Jawa atau 1758 Masehi. Dan saat ini, Gedong Gapura Panggung ini menjadi pintu masuk utama untuk masuk ke destinasi Taman Sari ini. Selanjutnya ada Paserean dalam Ledok Sari. Dan
Kalau kalian masih penasaran sama Taman Sari, boleh nih kunjungi Taman Sari di Jogja. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!